Hello everyone, selamat datang kembali di channel Azizwa. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Kalian bisa dengerin aja video review ini tanpa harus lihat visualnya, dan kalian bisa juga dukung channel ini dengan seperti Sawari Azizwa, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini aku akan bahas anime yang tayang pada 2023 dan baru kelar kemarin, yaitu Sousou no Frieren. Jujur, aku maraton anime ini dari jam 1 pagi tadi sampai jam 3 sore. Itu pun review ini kubuat saat ini juga. Singkat cerita, anime ini bercerita tentang perjalanan MC kita bernama Frieren, seorang mage dari ras elf yang berumur panjang. Ia bersama partinya berhasil mengalahkan Raja Iblis dan membawa zaman perdamaian pada dunia. Setelah pulang ke ibu kota, parti mereka bubar. Puluhan tahun kemudian, mereka reuni untuk melihat hujan meteor. Di saat itulah, Himmel, si pahlawan, mengungkapkan perasaan bahagianya dan meninggal saat itu juga. Saat proses penguburannya, Frieren mulai menyadari bahwa ia sama sekali tidak mengenal Himmel, walaupun pernah berpetualang bersama selama 10 tahun. Disitulah ia menyesal dan sadar kalau dia harus memahami dan mengenal manusia lebih dekat, karena umur manusia itu singkat. Setelah ia berkunjung ke rumah Heather, si pendeta yang akhirnya memutuskan mengangkat murid, atas usulan esensi draft, Frieren akhirnya memutuskan untuk pergi ke Ende di utara, bekas kerajaan iblis yang konon merupakan tempat mistis yang dapat membuatmu berkomunikasi dengan mereka yang telah meninggal. Hal itu dibuktikan dan dicatat oleh Flame, si penyihir agung yang ternyata adalah gurunya Frieren di masa lalu. Apakah anime ini cukup rekomen untuk ditonton? Ya, menurutku anime ini berhasil membuat formula baru yang gak biasa, dimana cerita dan dramanya begitu padat, sedangkan actionnya singkat. Tapi, walaupun singkat, kita disuguhkan animasi action yang luar biasa. Hal yang membuatku suka dengan anime ini, yang pertama, penulis cerita maupun sutradara berhasil mengemas cerita di anime ini jadi begitu relate dengan kehidupan kita, walaupun ini anime masuknya fantasi. Yang kedua, visual dan animasinya yang bagus banget, bener-bener bikin demen dan betah nontonnya. Yang ketiga, di setiap episode akan selalu ada pesan moral yang kebanyakan condong ke penyesalan Frieren maupun karakter lainnya. Yang keempat, backsoundnya yang bagus banget. Yang kurang kusuka dari anime ini, yang pertama, seperti yang ku bilang tadi, karena dramanya begitu padat, jadi dikit-dikit flashback. Berasa nonton Naruto anjir. Yang kedua, sejak awal kan fokus ceritanya ke petualangan Frieren. Entah kenapa, makin ke akhir episode kita disuguhkan karakter-karakter baru yang bikin ceritanya jadi kemana-mana. Misalnya ada karakter Ubel yang cukup menarik perhatian, yang emang cukup misterius kenapa dia bisa gitu. Atau Denken, bapak tua yang namanya jelek tapi ternyata baik dan bijak. Untuk orang sepertiku sih rasanya ceritanya jadi dipanjang-panjangin dan gak fokus. Ya ini masalah selera sih. Untuk karakternya ada Frieren MC kita, lalu teman partinya seperti Himmel si pahlawan, Heather si pendeta, Aizen si draft. Kemudian Friend, pabrik susu kesukaan kalian semua, muridnya Friend sekaligus anak angkatnya Heather. Kemudian Stark, fighter yang menggunakan kapak, nyala bangku. Kemudian Shen si pendeta jenggot, Ubel penyihir yang maniak membunuh, Len yang ujian aja pakai buncin, sisanya aku lupa guys. Sebagai catatan, entah review ini didengar atau enggak, aku usul ya, mending dibikin spin-off-nya aja untuk karakter-karakter penyihir yang udah dikenalin di arc ujian ini. Ya kan keberadaan mereka aja udah makan durasi, rasanya sayang aja itu kalau cuma jadi bagian dari arc aja. Mending punya spin-off tapi masih linear pada cerita utama. Untuk ratingnya ada di layar ini ya. Gimana, sudah selesai dengan hal yang kalian lakukan sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini biar segera dapat AdSense, dan jangan lupa like, komen, barangkali kalian mau request bahas apa di next video. Thank you everyone, bye.